Ya, selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini, mengawali minggu ini di hari pertama, kita mau bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memulai semuanya itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersatu hati atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang pertama yang menyatakan, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan disitulah Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan dihukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanak Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanak Yakub, dan Yakub memperanak ke-12 bapa leluhur kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan memberikan keberanian. Ini tema yang dituliskan dalam Sabda Bina Umat. Keberanian, kemerdekaan saling terhubung satu dengan yang lain. Di mana sebuah keberanian terbentuk ketika kita menyatakan diri merdeka dari sesuatu, atau kita dinyatakan merdeka dari sesuatu penindasan, dari suatu penyakit, dari suatu keadaan yang terkungkung atau terbelenggu, dan kita akhirnya bebas dari segala sesuatu. Dan kemerdekaan itu akhirnya memberikan kita sebuah keberanian. Keberanian adalah sebuah tindak lanjut ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan tersebut. Nah, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malah pada pagi hari ini kita mau bersama belajar tentang bagaimana kemerdekaan memberikan keberanian tersebut. Belajar dari sosok Stefanus. Dia yang mendapat tuduhan, lalu dia akhirnya pada bacaan kita di pagi hari ini dia menyatakan tentang bagaimana Allah yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus yang rela mati bagi setiap kita. Dalam kemanusiaannya, Yesus hadir bagi setiap kita, merengkuh kerapuhan kita, merengkuh penderitaan kita. Dan Bapa yang dahulu kita kenal dalam perjanjian lama, Bapa yang dikenal oleh Bapa para leluhur, inilah yang diperkenalkan oleh Stefanus. Bahwa Bapa yang menciptakan, Bapa yang berelasi dengan Bapa-Bapa leluhur adalah Bapa yang mengutus setiap kita dan memberikan kemerdekaan bagi setiap kita. Dari kisah yang dipaparkan oleh Stefanus, kita belajar tentang bagaimana Abraham yang diutus Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya.
untuk pergi ke sebuah negeri yang dia nggak tahu kayak gimana. Dia nggak tahu keadaannya seperti apa, apakah dia bisa bertahan hidup di situ. Tapi Abraham kemudian pergi. Ketika Tuhan mengutus dia, dia pergi. Dia menepati semua yang Tuhan perintahkan. Hingga pada satu titik dia juga dijanjikan keturunannya akan berlimpah segala macam. Tapi di usianya yang cukup tua, dia pun tidak mempunyai anak, dan Tuhan menjanjikan anak kepada dia, menjanjikan keturunan. Ada begitu banyak kemustahilan dalam kehidupan Abraham yang kemudian diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan kemudian memperlengkapi dia, Tuhan kemudian menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan Abraham, sehingga kehidupan Abraham kemudian menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya, secara khusus bagi keturunannya. Dan ini semua berangkat dari keberanian Abraham tadi, keberanian Abraham untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita belajar dari Stefanus yang menyatakan keberanian tadi, keberanian yang didapatkan juga dari kisah Abraham. Abraham yang menginspirasi dia untuk berani untuk menyatakan karya Tuhan dalam kehidupannya. Berani ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah merdeka dari belenggu dosa. Dan apa yang menjadi respon kita? Berani menyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Berani untuk menyatakan sikap untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, sama seperti Stefanus. Kita mau diajarkan tentang bagaimana menjadi pribadi, menjadi orang Kristen yang berani. Bukan berani lalu kemudian serta-merta kita melakukan segala sesuatu semena-mena, sesuka hati kita dengan keberanian yang kita miliki. Tapi keberanian yang kita miliki adalah keberanian untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyuarakan mereka yang terbungkam, menyuarakan isi hati mereka yang menjerit karena kelaparan, karena penindasan, karena pergumulan. Itulah panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kemerdekaan tersebut sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan seperti khotbah dalam ibadah minggu kemarin bukan hanya tentang perasaan komunal yang dirasakan oleh bangsa ini, tetapi juga perasaan kita bersama ketika kita mampu lepas dari belenggu, baik itu belenggu dosa, belenggu penyakit, belenggu apapun yang membelenggu hidup kita. Kiranya ketika kita dibebaskan dan diberikan kemerdekaan, hari ini kita mau belajar untuk berani menyatakan syukur kita, berani menyatakan ungkapan terima kasih kita. Karena kita sudah meneladan, karena kita sudah diberikan kasih oleh Tuhan. Dan kita mau meneladan Stefanus serta Abraham yang dengan berani menyatakan dan juga mengikuti tuntunan Tuhan. Selamat merayakan kemerdekaan untuk menjadi pribadi yang berani menjadi orang Kristen dalam setiap tutur kata, perilaku yang menyatakan kasih Allah bagi sesama kita dan seluruh ciptaannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami boleh belajar bersama dari sosok Stefanus yang juga meneladan sosok Abraham dalam kehidupannya. Mereka yang sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, mereka yang sudah diberikan perintah oleh Tuhan, mereka mau menaati apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan teladan yang sama mau kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami dalam mengikuti Engkau. Kami mau menggunakan kemerdekaan yang kami miliki untuk menyatakan keberanian kami, untuk menyuarakan keadilan, menyatakan keberanian untuk membela mereka yang tertindas, mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang mengalami belenggu dari segala orang-orang di sekitar mereka yang merusak, yang menyakiti mereka. Bantu kami Tuhan untuk menyatakan keberanian kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan, tuntun sertai setiap kami. Agar dalam kehidupan kami ke depan, kami boleh senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.